Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ramansyah dengan NIM 235150301111013. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas pengantaian kawan informasi 3, yang dimana tuh tugasnya dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama tuh studi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, dan yang kedua tuh analisis kasus kontroversial yang dimana tuh dari World ID atau WorldCoin. Oke, mungkin mari kita masuk ke bagian pertama, yaitu tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Oke, ringkasan 5 pasal utama. Jadi dalam UU PDP ini terdapat 5 pasal krusial yang berkaitan dengan pemrosesan data. Yang pertama tuh pasal 4, yang dimana tuh membedakan data menjadi dua. Ada data yang pribadi umum, termasuk kayak nama dan sebagainya, dan data pribadi spesifik atau sensitif seperti data kesehatan dan biometrik. Pasal 16 mengatur bahwa pemrosesan data harus memiliki dasar hukum yang sah. Salah satunya yaitu adalah persetujuan atau konsen yang eksplisit dari pemilik data. Pasal 20 mewajibkan pengendali data untuk memiliki bukti persetujuan dari subjek data. Yang keempat, pasal 35 mewajibkan pengendali data untuk melindungi keamanan data guna untuk mencegah akses tidak sah. Pasal 65 yaitu melarang setiap orang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara ilegal atau melawan hukum. Oke, untuk saya kan di sini akan membahas peran data controller versus data processor. UU PDP ini juga membedakan dua hal penting, yang dimana tuh sebagai satu pengendali data atau data controller adalah pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data. Mereka lah yang mengambil keputusan utama. Lalu yang kedua itu pemrosesan data atau data processor adalah sebuah pihak yang memproses data atas nama pengendali data. Mereka nantinya akan bekerja sesuai dengan instruksi teknis dari si pengendali atau si controller itu tadi. Oke, untuk studi kasusnya sendiri, saya di sini akan ngambil dari kasus misalnya sistem informasi akademik atau SIAKAD. Jika saya ada seorang pengelola SIAKAD di suatu universitas, nah universitas ini tuh bertindak nanti sebagai data controller karena menentukan data apa saja yang akan diambil dari mahasiswa untuk keperluan akademik. Lalu jika universitas itu menyewa layanan cloud, misal ada AWS atau Google atau aplikasi vendor pihak ketiga, maka vendor tersebut disebut data processor. Untuk penerapan UU PDP sendiri, saya wajib menerapkan enkripsi pada database nilai mahasiswa sesuai pasal 35 dan memastikan hanya dosen yang terkait yang bisa mengakses dan mengubah data perwalian atau akses kontrol disebut juga, serta menjamin data tidak dijual ke pihak ketiga. Oke. Selanjutnya bagian kedua adalah analisis kasus pengumpulan iris mata oleh World ID. Untuk ringkasan kasusnya sendiri, jadi World ID itu sebuah proyek identitas digital berbasis blockchain yang memverifikasi keunikan manusia melalui pemindaian iris mata menggunakan alat yang bernama ORB di Indonesia. Proyek ini tuh menjadi kontroversial karena melakukan pemindaian iris di lokasi-lokasi keramaian dengan imbalan mata uang kripto atau WorldCoin itu. Uang kriptonya itu WorldCoin namanya. Jadi hal ini tuh memicu kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data biometrik masyarakat. Dari sisi keamanan, risiko itu sangat tinggi sekali. Pertama, immutability risk. Jadi data biometrik atau iris ini bersifat permanen. Jika passwordnya itu bocor, kita bisa ganti password. Tapi kalau misalnya jika datanya hash iris mata bocor, kita tidak bisa mengganti mata kita. Jadi otomatis itu udah
permanen gitu. Kita nggak bisa ganti apa-apa, kayak bisa ganti mata kan tidak mungkin juga gitu. Terus potensi penyalahgunaan. Jika database-nya ini nanti diretas, yang tadi ngumpulin iris-iris mata itu diretas, jadi nanti data iris itu bisa digunakan untuk spoofing identitas atau akses ilegal ke sistem keamanan tinggi di masa depan. Untuk secara etika sendiri, praktik pemberian imbalan kripto tuh mengaburkan konsep informed consent. Jadi itu atau persetujuan sukarela. Banyak masyarakat mungkin setuju bukan karena paham resikonya, tapi karena butuh uangnya atau insentifnya dari yang diberikan itu, yang ditinjau dari UU PDP. Jadi itu ini berpotensi melanggar prinsip tuh transparansi jika pengguna tidak dijelaskan risiko jangka panjangnya. Yang kedua tuh mengingat iris adalah data spesifik sesuai pasal 4, pemrosesan wajib itu melalui dampak perlindungan data pribadi atau DPIA yang ketat. Menurut saya Indonesia tuh tidak perlu melarang total, tapi harus memperketat regulasinya. Entitas asing yang mengumpulkan biometrik warga Indonesia wajib memiliki server lokal dan jaminan kesehatan atau kepatuhan penuh terhadap UU PDP ini. Rekomendasi saya untuk pemerintah sendiri tuh wajibkan audit keamanan pada alat ORP-nya itu atau ORP yang dari Worldcoin itu. Untuk masyarakat sendiri jangan mudah menukar data biometrik dengan melihat hanya dengan melihat insentifnya saja seperti uang kripto atau gimana, atau dengan tawaran finansial sesaat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.